Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hendri, NIM 2002-0462-2039. Saya dari jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektro D4, konsentrasi Software Engineering yang bekerja sama dengan Genetic Computer School Singapura atau GCS. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah administrasi dan jaringan komputer. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Pengertian remote server. Jadi, remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi, meskipun pengguna tidak berada di jaringan LAN yang sama, bisa tetap masuk ke sistem server tersebut. Server ini bisa saja Anda letakkan di tempat yang tersembunyi agar tak sembarang diketahui orang-orang di sekitar Anda, jadi lebih menjamin keamanannya. Namun, ada orang beberapa melontarkan pertanyaan mengenai remote server. Salah satunya yaitu, apakah semua orang bisa mengakses semua remote server? Jadi jawabannya itu tentu saja tidak. Kenapa? Karena untuk bisa menggunakannya, pengguna harus mengetahui IP server, username, dan password untuk login. Jadi, secara umum, hanya orang-orang yang mengetahui IP server, username, dan password yang bisa menggunakan remote server. Kemudian, cara kerja remote server. Setelah kita mengetahui remote server, sekarang kita saatnya memahami cara kerjanya. Jadi, cara kerjanya itu sederhana. Ibaratnya seperti kita melakukan panggilan telepon, ponsel kita adalah komputer untuk mengakses. IP server adalah nomor telepon tujuan. Mungkin itu contoh kecil dari cara kerja remote server. Jadi kalau misal kita berhasil login, baru kita bisa mengakses server secara remote. Baiklah, mari kita coba praktekkan cara kerja remote server menggunakan Windows dan MAC. Yang pertama, Windows. Cara kerjanya yaitu, atau cara mengakses remote server menggunakan Windows yaitu, yang pertama buka menu Start, lalu cari Map Network Drive. Yang kedua, isi kolom folder dengan alamat IP atau hostname dari server yang ingin Anda ketahui atau yang ingin Anda akses. Kemudian yang ketiga, centang atau reconnect sign untuk terhubung secara otomatis setiap Anda menyalakan komputer. Yang ketiga, tekan tombol finish dan Anda akan mendapatkan shortcut server tersebut. Kemudian selanjutnya klik shortcut dan masukkan username dan password yang telah di setup. Kemudian yang kedua, MAC OS. Kemudian berikut ini langkah-langkah mengakses remote server menggunakan MAC OS. Yang pertama, klik icon vendor. Yang kedua, buka menu Go, kemudian klik connect to server. Yang ketiga, masukkan alamat IP atau hostname server yang ingin diakses. Yang ketiga, jika server tersebut menggunakan OS Windows, tambahkan SBM-2 garis miring sebelum alamat IP atau hostname. Yang terakhir yaitu klik connect, kemudian masukkan username dan password. Inilah cara mengakses menggunakan Windows dan MAC OS. Kemudian kita masuk ke 5 aplikasi remote server. Yang pertama yaitu Windows Remote Desktop. Jadi, remote desktop merupakan sebuah aplikasi remote yang memang sudah tersedia bagi pengguna yang menggunakan perangkat Windows. Adapun kelebihan dari remote desktop ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mudah digunakan. Kedua, server dapat memanipulasi data komputer klien dengan mudah. Yang ketiga, memiliki fitur chatting dan video call untuk berkomunikasi. Kemudian, keamanan terjamin karena klien tidak dapat memanipulasi data. Namun, menggunakan Windows Remote Desktop memang menyebabkan loading komputer Anda akan lebih lambat.
Kemudian yang kedua, ThinkViewer. Jadi ThinkViewer ini juga merupakan aplikasi remote server yang memungkinkan komputer dapat melakukan berbagai file. ThinkViewer ini memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan Anda melakukan kontrol dari jarak jauh. Beberapa fitur ThinkViewer adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mudah digunakan, kedua keamanan terjaga, ketiga remote support, kemudian yang terakhir yaitu terintegrasi dengan remote monitoring dan manajemen atau RMM ThinkViewer. Kemudian yang ketiga, Unifying Remote Desktop. Jadi Unifying Remote Desktop ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik itu Windows, Mac atau Linux. Jadi kita juga dapat menggunakannya aplikasi ini melalui perangkat mobil. Untuk bisa saling terkoneksi, baik remote server maupun perangkat yang akan mengakses harus menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan pada aplikasi ini. Yang pertama adalah Easy Connection. Jadi aplikasi ini mudah digunakan dan mendukung berbagai koneksi mulai dari jaringan mobil Wi-Fi maupun Bluetooth. Kemudian yang kedua, Security. Yang aplikasi ini menyediakan password enkripsi untuk meningkatkan keamanan data multi-tipe types. Tersedia banyak tema untuk mengganti tampilan aplikasi Anda. Kemudian yang ketiga itu ScreenViewer. Dengan fitur ini kita dapat bisa melihat tampilan komputer melalui aplikasi. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis, namun ada juga versi premium dengan fitur-fitur tambahannya. Kemudian yang keempat, Remote Utilities merupakan aplikasi untuk memudahkan Anda mengatur akses remote server hanya dengan satu kali klik. Aplikasi ini menyediakan fitur Active Directory sehingga Anda bisa langsung klik icon dapat mengatur komputer tersebut. Adapun beberapa fitur lain yang dapat Anda nikmati adalah yang pertama Full Control and View, yang kedua Two-Factor Authentication, yang ketiga RDP Integration. Jadi RDP ini disingkat dengan Remote Desktop Protocol. Kemudian yang kelima, Remote PC. Selain keempat aplikasi di atas, kita juga bisa menggunakan aplikasi Remote PC. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang user friendly sehingga mudah digunakan. Beberapa fitur terbaik yang dimiliki aplikasi ini adalah yang pertama, multi access. Jadi multi access ini kita bisa mengundang banyak pengguna untuk mengakses perangkat dengan alamat email. Kemudian yang kedua, chat via teks dan suara. Anda bisa berkolaborasi dari jarak jauh dengan rekan Anda melalui fitur yang tersedia. Yang terakhir yaitu dukungan Freewheel dan server proxy. Kemudian aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi yang keenam, Anydesk. Jadi aplikasi Anydesk ini merupakan aplikasi remote server populer yang telah diunduh atau diinstal oleh lebih dari 100 juta pengguna seluruh dunia. Anydesk membuat Anda dapat mengakses perangkat dari jarak jauh dengan lebih cepat sebab menyediakan bandwidth yang besar dengan sedikit data. Berikut beberapa fitur unggulan lain dari Anydesk. Yang pertama itu built-in address book. Dengan fitur ini kita bisa melihat pengguna yang telah terhubung dengan perangkat Anda dan lebih mudah terhubung ke perangkat lain. Yang kedua, keamanan enkripsi. Dengan teknologi TLS 1.2 standar perbankan, maka akses pertukaran data yang terjadi akan terjamin keamanannya. Dan yang terakhir, aplikasinya ringan. Ukuran hanya 3 MB, jadi tak banyak memori yang digunakan dan lebih ringan untuk PC kita atau untuk laptop kita. Kemudian berikut beberapa fungsi remote server. Yang pertama itu menyalakan dan mematikan server. Yang kedua, memantau penggunaan resource. Yang ketiga, mudah memantau keamanan. Yang keempat, memudahkan perbaikan sistem. Yang kelima, mengontrol komputer lain. Dan yang
terakhir, menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya atau penjelasan mengenai remote server. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jadi saya akhiri materi ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.